Jadi abu yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian nanti akan kita oksidasi. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak abu yang dioksidasi tersebut, maka setelah dimasukkan abunya ke dalam Erlenmeyer, kita timbang berat krus dan sisa abunya. Berikut adalah proses oksidasi krom 3+ menjadi krom 6+ dengan menggunakan asam peroklorat, H2SO4 dan HNO3 pekat. Siapkan larutan atau titran untuk titrasi iodometri ya. Kita pakai natrium tiosulfat 0,1 N. Kita masukkan dahulu ke dalam buret sampai 50 ml. Ya, sudah sampai 50 ml, siap untuk digunakan sebagai titran untuk titrasi iodometri kadar krom. Krom yang sudah dioksidasi dari Cr3+ menjadi Cr6+ tadi, setelah proses oksidasi dan dingin, maka diencerkan ke dalam labu takar 500 ml. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan air bebas CO2. Kita tambahkan air bebas CO2 sampai tanda batas 500 ml. Setelah air bebas CO2-nya sampai di tanda batas labu takarnya, maka kita tutup labu takarnya untuk kita homogenkan. Nah, penghomogenan ya dengan kita kocok sehingga konsentrasi kromnya akan merata ke seluruh larutan yang ada di dalam labu takar. Nah, setelah homogen kita biarkan dahulu. Kemudian proses selanjutnya adalah proses titrasi untuk menentukan kadar Cr2O3-nya. Berikut pengambilan krom yang sudah teroksidasi tadi sebanyak 100 ml dengan menggunakan pipet Mohr atau pipet gondok ya, 100 ml. Untuk selanjutnya kita titrasi dengan metode titrasi iodometri. Kita ambil pelan-pelan Cr3+ yang sudah teroksidasi menjadi Cr6+ ini sampai 100 ml, kemudian baru dititrasi. Ya, kita masukkan ke Erlenmeyer sumbat asah ya nanti.
untuk selanjutnya sebelum titrasi sebenarnya ada suatu proses dengan menambahkan Ki dan HCl4n. Kemudian nanti ada indikator di akhir yang akan ditambahkan, yaitu indikator amilum. Ini adalah penambahan Cr6+ nya, kita tambahkan dengan HCl4n sebanyak 10 ml sebelum dilakukan titrasi. Dan setelah penambahan HCl sebenarnya adalah kita tambah Ki, terjadi reaksi reduksi kembali. I-nya menjadi I2, Cr6+-nya menjadi Cr13. Nah, ini penambahan HCl dahulu karena terjadinya reaksi oksidasi reduksi Ki dengan Cr6+ harus pada suasana atau pH asam. Ini setelah kita tambah HCl4n sebanyak 10 ml tadi, kita tambahkan Ki sebanyak 5 ml. Ki-nya 10% kadarnya, kemudian kita ambil 5 ml, terjadi reaksi oksidasi reduksi. Ki-nya mengalami oksidasi menjadi I2, kemudian Cr6+-nya mengalami reduksi menjadi Cr13 kembali. Kemudian untuk terjadinya reaksi oksidasi reduksi Ki dengan Cr6+ tadi harus pada ruang yang gelap atau kondisi gelap, tidak ada cahaya matahari, sehingga kita simpan dalam ruang gelap seperti ini ya, di bawah laci. Kita tutup. Kita diamkan selama 10 menit. Ya, setelah warnanya agak kuning cerah, kita tambahkan indikator amilum kurang lebih 3 tetes. Nanti akan terbentuk warna biru gelap atau agak kehitaman ya, biru kehitaman, menandakan masih adanya I2 yang berinteraksi dengan indikator amilum ini. Kita lanjutkan titrasinya dengan natrium biosulfat sampai warnanya jernih. Sebenarnya warnanya harusnya jernih, tetapi karena ada Cr13 nanti warna akhirnya agak hijau jernih. Karena Cr13 berwarna hijau. Ini adalah warna larutan sebelum dan sesudah titrasi. Ini adalah sebelum titrasi ya, warna sebelum titrasi warnanya merah kehitaman, sesudah titrasi warnanya jernih. Ini sebenarnya harusnya jernih karena ada Cr13 menjadi sedikit hijau kebiruan. Nah, ini adalah titrasi kedua. Jadi kita lakukan 2 kali titrasi, nanti akan didapatkan volume tiosulfatnya 2 kali titrasi. Ya, setelah warnanya agak kuning cerah, kita tambahkan indikator amilum kurang lebih 3 tetes. Nanti akan terbentuk warna biru gelap atau agak kehitaman ya, biru kehitaman, menandakan masih adanya I2 yang berinteraksi dengan indikator amilum ini. Kemudian kita lanjutkan titrasi dengan natrium biosulfat.
berikut hasil titrasi 1 dan 2. Volume titrasi 1 dan 2 8,7 ml, volume titrasi kedua 8,6 ml.